Selamat pagi pemirsa TVRI Bangka Belitung, apa kabarnya Anda pada pagi hari ini? Senang sekali dari studio TVRI Bangka Belitung kembali menyapa Anda dalam program Dialog 21. Pagi ini bersama saya Siska Ayu Utami. Dan seperti biasa kita akan membahas banyak sekali tema-tema yang menarik, spesial untuk pagi hari ini. Kita akan berkenalan dengan salah seorang figur, seorang jaksa yang bisa dibilang baru di Provinsi Bangka Belitung, baru dilantik pada tanggal 27 Desember kemarin. Kira-kira siapa ya? Mungkin yang udah nonton berita kemarin-kemarin udah di spoiler, udah tahu nih. Siapakah kira-kira yang menjadi bintang tamu kita pada hari ini? Jadi selain kita juga akan berbicara mengenai profil beliau, kita juga akan melihat bagaimana sih tentang insan adiaksa dan juga persoalan hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ranu Miharja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger terus kalau ngeliat Bapak ini bawaannya. Alhamdulillah, harus seger. Harus seger ya Pak ya? Itulah kunci utama. Awal tahun nih apa nih Pak resolusinya? Wah biasa awal tahun nanya gitu langsung tuh. Ya awal tahun itu kan biasa karena saya sebagai pejabat baru di sini tentunya konsolidasi internal. Jadi pas tahun baru tempat baru ya Pak? Ya, tahun baru tempat baru, konsolidasi internal, kemudian juga karena saya kemarin dilantik pada tanggal 27 Desember tahun 2019 dan baru melaksanakan pisah sambut, pamit ya, kenal pamit dengan pejabat yang lama kemarin dengan Forkopimda itu pada tanggal 9 Januari. Oleh karena itu di tahun baru ini ya mudah-mudahan saya melaksanakan tugas ini dapat melaksanakan mendukung visi misi Pak Gubernur tentunya di Kepulauan Bangka Belitung. Oke, jadi tahun baru langsung mendapat jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung. Selamat Bapak, selamat datang juga Terima di kasih, Bangka mohon Belitung. doa restunya, semoga saya amanah. Oke, Pak, ini kalau kita bicara tentang hukum ini kan banyak sekali Pak ya, permasalahan hukum. Kalau Bapak sendiri melihat sebelum kita bicara tentang profil Bapak nih, sejauh ini secara umum untuk penegakan hukum di Indonesia ini Bapak melihatnya sudah seperti apa? Ya, jadi penegakan hukum itu ada dilakukan secara represif dan preventif, bahkan preemptif. Nah, secara represif dan preventif ini juga bisa dilakukan tentunya oleh penegak hukum dari KPK. Kemudian juga kejaksaan. Nah, secara represifnya juga di situ sebagai penyidik adalah dari kepolisian. Sebenarnya untuk melaksanakan penegakan hukum di negara Indonesia ini sekarang udah ada 3. Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, oleh kejaksaan dan oleh kepolisian. Jadi saling Ya, karena penegakan hukum terutama itu dalam pemberantasan korupsi. Tapi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ada di dalam KUHP dan di luar KUHP itu tentunya dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan. Bahkan ada penyidik-penyidik PPNS ya. Ini yang tersebar di beberapa kementerian, di beberapa instansi. Itu ada penyidik pegawai negeri sipil yang tentunya stressingnya adalah dalam rangka penegakan hukum, misalkan penegakan hukum dalam ini yang dilakukan oleh instansi masing-masing. Gitu. Ini Bapak udah 30-an tahun lebih ya berkecimpung di dunia hukum. Ini suka dukanya apa sih Pak jadi seorang jaksa ini? Saya masuk kejaksaan itu kan tahun 89 ya. Jadi kalau dihitung sampai sekarang baru 30 tahun lebih. Aduh, baru loh pemirsa 30 tahun lebih itu baru ya. Tentunya ada suka dukanya. Ya sukanya karena saya memang senang berkecimpung dalam pemberantasan korupsi. Itu suka kalau satu sedang menangani perkara korupsi, kalau berhasil itu rasa bangga. Tetapi dukanya kadang-kadang berliku-liku kita mencari alat bukti. Karena untuk menentukan seseorang nanti dianggap ya, diduga melakukan tindak pidana apapun, itu tentunya harus minimal ada 2 alat bukti. Nah, untuk mencari 2 alat bukti ini susah. Kadang-kadang kita siang malam itu berpikir bagaimana cara mengungkap seseorang bahwa memang mereka melakukan tindak pidana. Nah, itulah yang kadang-kadang, kurang lebih saya selama 30 tahun, kadang-kadang kita itu susah tidur bagaimana besok strateginya untuk mengungkap suatu perkara. Jadi pas pada saat istirahat pun kepikiran gitu ya Pak ya? Kepikiran. Karena untuk mencari alat bukti itu nggak gampang. Makanya kadang-kadang
Banyak orang-orang, oh siap melakukan perbuatan ini, melakukan tindak pidana korupsi. Padahal kan harus ada 2 alat bukti. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dari mulai laporan, adanya pengumpulan, ada dianalisis dulu, kemudian juga pengumpulan data, baru dilakukan penyelidikan, baru dilakukan penyidikan, dan di situ baru dengan alat bukti yang cukup, baru bisa ditetapkan tersangka dan berikutnya sampai ke proses penuntutan dan bahkan persidangan. Oke, tapi kalau bicara mengenai ini kan tidak mudah ya Pak ya, apalagi bergerak di yang hukum gitu, yang memang banyak sekali di ini orang berhadapan dengan orang-orang yang nggak semuanya gitu suka sama kita. Kenapa sih Bapak memilih background ini Pak ke hukum? Karena saya sempat dengar juga karena Bapak ini kemana-mana nih, sempat ke perhotelan juga nih pemirsa. Kalau pemirsa belum tahu nih, jadi karirnya Pak Ranu Miharja ini ada ditulis dalam suatu buku ya Pak ya. Kalau saya nggak salah ini judulnya Selaksa Dharma untuk Negeri. Nah di situ pemirsa bisa baca tuh bagaimana sih perjalanan Pak Ranu Miharja ini dari awal ya sampai dengan beliau menjadi seorang jaksa saat ini sudah 30-an tahun. Pindah-pindah dan ini lagi di Provinsi Bangka Belitung. Ya, kenapa tertarik gitu Pak? Jadi begini, sebenarnya sejak awal saya belum tertarik ke dunia penegakan hukum. Karena saya sejak SD kelas 5 itu saya sudah senang dengan buku-buku. Jadi saya sejak kelas 5 SD ini sampai kelas 6 ini menjual buku-buku intisari. Itu saking cintanya kepada buku-buku bacaan. Saya jual tuh ke teman-teman. Itu sejak kelas 5. Kelas 5 SD. Ya. Kemudian masuk ke SMP. Di SMP ini saya menjual kue-kue kering lah. Disimpan di situ di warung-warung. Itu hobi. Nah, kemudian dari situ saya masuk ke SMEA. Kalau sekarang SMK. Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Saya ngambil jurusan sekretaris. Sejomplang itu Pak. Dunia kesekretariatan ini menurut saya itu menarik. Karena semua lembaga, semua institusi, dari mulai RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, ya, kota, provinsi, sampai negara ini, itu kan ada sekretariat. Nah, saya tertarik masuk ke dunia kesekretariatan saat itu. Dari situ, saya tadinya mau masuk ke salah satu perguruan tinggi, tapi kan nggak boleh, karena dari SMK, dari SMEA, jadi harus melanjutkan, harus bekerja biasanya kan? Karena nggak bisa ke perguruan tinggi. Akhirnya saya masuk ke Akademi Pariwisata. Nah, masuk Akademi Pariwisata, saya ngambil jurusan Bina Wisata. Karena mungkin nanti paling ngurus-ngurus ke pariwisataan lah, tempat objek wisata di salah satu kota, kabupaten, atau provinsi. Asik juga tuh Pak ya, kemana-mana ya. Kemudian saya baru berjalan 6 bulan. Di situ masuk diterima di salah satu hotel, Grand Hotel Prianger. Jadi Grand Hotel Prianger di Bandung ini salah satu hotel yang memiliki nilai artistik. Karena kalau di Bandung itu ada Hotel Homan ya, dan Hotel Panghegar dan Grand Hotel Prianger. Itu 3 hotel itu hotel berbintang, masing-masing memiliki nilai artistik. Nah, saya bekerja di Hotel Prianger itu kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Nah, selama bekerja di situ dari mulai saya hostman, jadi bellboy, jadi room boy, jadi operator, jadi reception, sampai menjadi resepsionis, sampai menjadi supervisor. Ya, menjadi supervisor. Nah, saya bekerja itu untuk ingin sekolah. Jadi saya sekolah sambil bekerja. Akhirnya saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Alhamdulillah. Masuk Fakultas Hukum, mungkin saya di antara saya dengan teman-teman saya paling terlama. Karena masuk 81, itu keluar 88. Jadi hampir 7 tahun ya. Karena sambil kerja juga sih Pak ya. Karena di situ sambil kerja, jadi kuliah sambil kerja di Grand Hotel Prianger itu. Nah kemudian di Fakultas Hukum Universitas Pasundan ini saya ngambilnya juga bukan hukum pidana, bukan hukum perdata. Karena saya kan nggak cita-cita ingin menjadi jaksa. Saya ngambil hukum tata negara, stressingnya adalah politik. Nah, hukum tata negara. Tapi alhamdulillah pada tahun 88 kejaksaan ini ada menerima sarjana-sarjana hukum itu dari hukum tata negara. Daftarlah saya di situ. Dan alhamdulillah dari sekian ribu saya bisa
terima di Kejaksaan. Pertama ditempatkan di Kejaksaan Negeri Majalengka, itu tahun 89. Di situ kurang lebih 8 tahun saya pindah ke Kejati Jabar. Itu 1 tahun pindah ke Kejaksaan Negeri Sigli. Itu 1 tahun 3 bulan, dari situ ke Yogyakarta. Sempat ke Jogja juga. Ke Yogyakarta sebagai Kasih Penerangan Hukum dan Humas. Ya, selama kurang lebih 6 tahun. Nah, dari situ baru saya ditarik ke Jakarta bergabung dengan Presiden SBY untuk diangkat sebagai tim koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang saat itu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Pak Hendarman Supanji, yang selanjutnya juga menjadi Jaksa Agung, beliau menjadi ketua tim Tas Tipikor. Jadi tim Tas Tipikor ini ada 45 anggota. Ya, 45 anggota itu dari kepolisian 15, dari kejaksaan 15, dan dari BPKP 15 orang, 45 orang. Ketuanya itu Pak Hendarman Supanji sebagai Jampisus, terus ada wakil ketua dari BPKP, ya saat itu dari deputi, salah satu deputi, dan dari Mabes Polri. Jadi 48 itu dengan ketua dan wakil ketua. Dari situ saya kemudian menjadi kabag tata usaha. Nah, ini mulai sekretariatnya muncul, kepala bagian tata usaha di Gedung Bundar di Jampitsus. Kurang lebih 9 bulan. Dari situ saya diangkat menjadi Kajari Balai Bandung, ya, meliputi 3 wilayah, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Namanya Kejaksaan Negeri Balai Bandung. Yang penduduknya saat itu pada tahun 2008 saya sekitar 5.100.000 ya saat itu di wilayah saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Balai Bandung. Kemudian ditarik lagi ke Gedung Bundar sebagai Kasubdit Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Gedung Bundar. Dari situ saya kemudian pindah ke Semarang sebagai Kajari Semarang 1 tahun, 10 bulan, 19 hari, dan kembali ke Jakarta sebagai Inspektur Muda, kurang lebih 2 bulan setengah, kemudian diangkat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi DKI, hanya 4,5 bulan sampai 5 bulan, dan saya kemudian diterima di KPK sebagai Direktur Penuntutan, kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan sebagai PLT, Deputi Penindakan 6 bulan, dan selanjutnya adalah 1 tahun 3 bulan sebagai Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Di situ 4 tahun, karena kontraknya 4 tahun habis, kemudian kembali ke Kejaksaan. Saya ke Kejaksaan kembali ke Gedung Bundar, ya, kurang lebih 1 tahun, dan berikutnya pada tahun 2018 saya diangkat sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis dan sekaligus sebagai Ketua TP4P, Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat. Itu kurang lebih 1 tahun. Kemudian dari situ saya dialih tugaskan menjadi Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan, kurang lebih 9 bulan 10 hari, dan kemarin pada tanggal 27 Desember saya diangkat datang sebagai ke Kajati Kepulauan Bangka Belitung. Jadi saya bisa bergabung di sini, bisa bergabung dengan masyarakat, dengan para pejabat di sini. Tentunya juga saya akan melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Aduh, ini cukup takjub juga nih Pak, saya mendengar kisah perjalanan Itulah Bapak ya. perjalanannya. Waduh, sempat kurang lebih hampir 50 tahun. Sempat ke pariwisata, sempat di hotel, sempat di Semarang, di Jogja. Ini mudah-mudahan betah ya Pak ini di Bangka Belitung ya. Karena banyak wisatanya. Jadi ketika saya keliling kemarin. Jadi relate juga gitu ya Pak ya. Keliling kemarin, di mana? Ke pantai mana aja nih? Pantainya saya lupa sih, diajak kemarin. Oh, udah sampai utara Bangka aja gitu ya. Pokoknya sudah keliling-keliling dan ternyata juga mengasihkan. Waduh. Objek-objek wisatanya, dan karena saya basicnya juga ke pariwisataan, mungkin juga ke depan saya akan bisa memberikan masukan kepada beberapa bupati, wali kota, dan Pak Gubernur. Nih, objek wisata ini harus dikembangkan. Nih, di sini harus ada mall. Karena apa? Itu adalah objek wisata. Wah, enak nih pimpinan daerah di sini, berarti dapat plusnya juga dengan kedatangan para dunia harja ke sini ya. Juga basic saya adalah sebagai penegak hukum ya. Oke, ntar kita akan berbicara banyak lagi Pak. Sepertinya menarik banget kisah perjalanan Bapak ini sebagai seorang jaksa. Terus kita juga nanti akan berbicara mungkin soal keluarga juga Pak ya, gimana support dari keluarga juga. Terus bagaimana di Bangka Belitung sendiri perkembangan penegakan hukum yang sudah Bapak ikuti. Terus tadi sempat berbeda-beda nih Pak, ke Pusdiklat. Terus gimana tuh Bapak melihat dua sisi yang berbeda itu? Nanti kita akan bicara lebih banyak lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Dialog 21.
Ada 1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Denai Indonesia, sanangko menjadi bagian bangsa nan gadang. Ya Indonesia, Yero janji setiata sumpah pemuda. Coba kedoki lamar keturut. Dangarong buktina molohida dang marragam. 作为伊犁市教父多样新奋斗责任。 Ajo atakam sinefisarao, aram aramas. Naho, ambu hondoka baru kalian. Ananging rengkuh kula kanthi katresnan ingkang tulus. Nyireng nyikyang pikayon sajroning kabineka. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Dio. Iya. Tari maino kanda au dagai ki au piarai ki ato. Kami di Dialog 21 masih bersama saya Siska Ayu Utami langsung dari studio TVRI Bangka Belitung bersama narasumber kita Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung Bapak Ranu Miharja. Tadi di segmen awal untuk pemirsa yang baru saja bergabung kita sudah banyak sekali nih cerita tentang profil beliau. Gimana sih awal mulanya sampai dengan bisa 30 tahunan lebih berada di dunia penegakan hukum sebagai seorang jaksa. Ternyata cukup menarik. Tadi sempat juga pernah di pariwisata, pernah di perhotelan, siapa sangka yang pernah
kerja di perhotelan, ternyata saat ini duduk di sini sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Jadi memang usaha tidak mengkhianati hasil itu kayaknya bener nih, terbukti di Pak Radu nih kayaknya. Oke Pak, tadi sempat cerita juga, Bapak kan di Kapus Diklat juga Pak ya. Nah itu kan Bapak di Kapus Diklat pernah, di penegakan korupsi juga pernah, di Kajati pernah. Ini melihat 3 sisi yang berbeda ini seperti apa pendapat Bapak? Ya, karena saya bekerja dimanapun, ditempatkan dimanapun oleh pimpinan, di bidang apapun, saya harus hobi di situ. Jadi saya itu punya prinsip bekerja itu harus hobi. Kalau bekerja tidak hobi, itu akan terasa lelah, capek, tidak akan ikhlas. Nah kalau hobi, pasti kita ikhlas bekerja. Makanya saya dimanapun, saya selalu ingin melakukan atau melaksanakan tugas itu semaksimal mungkin, terbaik. Mau di Kapus Diklat, mau di pengamanan pembangunan strategis, mau di KPK, atau bahkan saya di Satgas Mafia Hukum juga pernah, ya, di Timtas Tipikor, di Kajari dan dimanapun, karena saya adalah bekerja itu dijadikan suatu hobi, jadi menurut saya sama saja. Jadi mencintai pekerjaan mencintai dulu pekerjaan ya, Pak, ya? dimanapun, harus cinta, hobi kepada pekerjaan. Dan karena saya di dalam melaksanakan pekerjaan ini adalah bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk beribadah. Jadi ditempatkan dimanapun, karena kita niatnya adalah ibadah, itu kita akan merasa enjoy. Makanya bekerja harus ikhlas lillahi ta'ala. Bayangkan saja kalau kita melaksanakan suatu pekerjaan, kitanya tidak hobi, kitanya ogah-ogahan, gak mungkin hasilnya akan maksimal. Kalau misalkan kita di situ tidak ikhlas, tidak akan memiliki nilai ibadah. Makanya kalau kita melaksanakan tugas dan pekerjaan ini, ya ingin ada nilai ibadah, makanya cintailah pekerjaan itu dimanapun. Makanya saya tadi di kepariwisataan, di perhotelan, ya, di Satgas Mafia Hukum, di Timtas Tipikor, menjadi Kajari, di KPK, di Kapus Diklat, di Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, bahkan sebagai Kajati pun, insya Allah saya akan mencintai. Makanya semuanya di-enjoy aja enjoy gitu Pak saja, ya, dinikmatin ya. Setiap langkah kita harapkan memiliki nilai ibadah. Saya pergi ke sini dari kantor tadi, dengan bismillah keluar dari kantor, naik mobil sampai masuk ke sini, itu kan langkah-langkah itu. Kalau kita ya mencintai pekerjaan itu akan dihitung. Dan itulah yang menjemput kita nanti. Wah berarti enak banget tuh yang jadi ini Bapak ya, apa tuh namanya, anak murid Bapak di Kapus Diklat, ini pasti Bapak juga menekankan seperti itu ya ke anggota-anggota Bapak di Kapus Diklat dulu ya? Di Kapus Diklat itu kan saya melayani, pertama anak buah. Anak buah harus dilayani sama atasan, bukan atasan itu dilayani oleh anak buah, kebalik. Prinsip saya itu, saya harus melayani anak buah. Satu, di sana juga ada widya suara, ada pengajar. Kemudian juga ada penyelenggara, ada juga matgalin, pengamat disiplin. Kemudian juga ada peserta. Jadi semuanya harus dilayani. Peserta diklat itu harus benar-benar nyaman. Iya. Karena mereka belajar masuk ke Pusdiklat, apalagi saya Kapusdiklat, manajemen kepemimpinan, calon-calon pimpinan kejaksaan di masa depan itu dididik di tempat saya saat itu. Dari mulai PIM 4, PIM 3, ada revolusi mental, bahkan calon-calon pegawai negeri sipil. Ya. Latihan dasar kalau dulu prajabatan. Itu juga harus benar-benar mereka mengikuti pembelajarannya itu nyaman. Sehingga kalau mereka mengikuti pembelajaran nyaman, dilayani oleh Kapusdiklatnya, bagaimana caranya supaya dia itu menghasilkan sesuatu yang baik, harus benar-benar Kapusdiklat itu bisa melayani mereka. Sehingga nanti kalau lulus dari situ mereka punya bekal. Saya tekankan di situ disiplin. Saya tekankan di situ integritas. Dan saya tekankan di situ harus memiliki jiwa korsa yang kuat. Dan tentunya semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Coba kita ingat, semua pejabat itu, semua pegawai, itu didahului dengan adanya sumpah. Sumpah itu kan mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri sendiri. Saya selalu tekankan situ. Jadi disiplin, integritas dijaga, tingkatkan profesional, dan harus mulai mengasah keberanian. Dan itu mungkin selalu Bapak tekankan juga dengan teman-teman di Bangka Belitung ya Pak ya, apalagi Bapak sekarang memimpin termasuk di sini. Juga saya bekerja di hotel dulu juga seperti gitu. Iya, karena sempat supervisor juga ya Pak ya di hotel ya. Bagaimana mungkin saya bisa mengarahkan cara making bed seperti gini, cara nanti
sendok dan garpunya jangan sampai salah nyimpan misalnya. Kita harus tahu. Sama ketika saya menjadi penegak hukum, lakukan penegakan hukum secara profesional, proporsional dan berhati nurani. Jangan dengan emosional. Tapi ini kan sekarang ini Pak, sayangnya ini banyak juga nih Pak, ada nggak banyak sih, ada beberapa oknum tertentu nih, insan-insan adiaksa yang masih terjerat proses persoalan hukum sendiri. Nah ini kan sebenarnya mencoreng seperti itu ya. Itu tanggapan Bapak gimana sih Pak? Dan kenapa sebenarnya mungkin gitu? Jadi dimanapun berada, instansi manapun pasti selalu ada oknum penegak hukum. Apa oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya. Baik itu oknum penegak hukum, ataupun oknum di pemerintahan daerah, oknum-oknum di legislatif, di yudikatif pasti ada. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin, ya, aparat penegak hukum yang ada di wilayah hukum saya, ini saya mulai jangan sampai sekecil apapun ada penyimpangan. Jadi saya makanya akan turun ke lapangan. Bahkan saya akan melakukan sidak-sidak. Karena saya hobi sidak nanti. Mungkin saya nanti datang ke pengadilan, mungkin saya datang ke Kejaksaan Negeri setempat tanpa diketahui oleh siapapun. Hati-hati nih jadi yang nonton dengan ya. Seperti itu, ini mengurangi nanti adanya oknum-oknum yang akan menyalahgunakan kewenangan. Tadi kan ada beberapa oknum. Nah, supaya oknum ini tidak masuk ke ranahnya itu, saya cegah terlebih dahulu. Ya, dengan cara monitor, pengawasan melekatnya akan saya tingkatkan. Apalagi kan Bapak punya background di pemberantasan korupsi juga Pak ya. Nah seperti ada wawancara Bapak di awal statement Bapak dilantik itu, kayaknya Bapak juga lebih menekankan gitu untuk pemberantasan korupsi dimanapun Bapak berada, khususnya di Provinsi Bangka Belitung sendiri. Itu akan menjadi fokus Bapak kah atau gimana? Jadi begini, tugas-tugas kejaksaan ini kan tidak hanya melaksanakan pemberantasan korupsi. Ada tugas-tugas lain di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang pidana umum juga banyak kan. Di bidang pidana umum, tindak pidana khusus juga kan melakukan penuntutan terhadap semua perkara. Jadi semua perkara-perkara yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP itu muaranya adalah ke kejaksaan. Tentunya di situ melakukan penuntutan, terus melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan bahkan juga ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, antara lain ada terhadap tindak pidana korupsi. Nah, terhadap tindak pidana korupsi itu kan, pemberantasannya itu bisa dengan dua cara. Satu penindakan, satu pencegahan. Saya insya Allah mudah-mudahan mengedepankan nanti adalah tindakan-tindakan preventif terlebih dahulu, memberikan pemahaman bahwa ini yang seharusnya dan ini penyimpangan-penyimpangan. Tetapi kalau dalam perjalanannya ternyata saya melakukan pencegahan juga, dicari akar masalahnya, kenapa sih orang ini melakukan perbuatan yang mengarah perbuatan koruptif, saya juga nanti akan melakukan penindakan. Tapi penindakan itu last resort, jadi jalan terakhir sebenarnya. Tapi kalau dalam pencegahan ternyata di depan mata kita ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ya apa boleh buat. Langsung kita tindak di tempatnya Pak ya. Di samping itu juga kan ada tugas-tugas yang sifatnya perdata tata usaha negara tadi. Bisa melakukan pelayanan hukum, bantuan hukum, ya, kemudian juga penegakan hukum di bidang perdata juga, dan ada juga di situ melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum. Tentunya objeknya adalah negara ya, karena sebagai jaksa pengacara negara dan beberapa BUMN. Juga di bidang intelijen turut menjaga ketertiban dalam masyarakat. Nah, menjaga ketertiban dalam masyarakat ini juga mengawasi barang cetakan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Makanya ada program jaksa masuk desa, jaksa masuk sekolah, termasuk jaksa menyapa yang saat ini kita lakukan. Ini dalam rangka tugas-tugas di bidang intelijen. Bahkan juga terhadap proyek-proyek pembangunan yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu, nanti karena kejaksaan di situ terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan. Makanya dilakukan pengawalan dan pengamanan supaya dalam pelaksanaan proyek ini tidak menyimpang dari aturan-aturan, tidak menyimpang dari yang seharusnya. Oleh karena itu dilakukan pengawalan dan pengamanan. Ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan. Tapi sebelum ke Provinsi Bangka Belitung, nih pasti Bapak udah melihat dong perkembangan penegakan hukum yang ada di Babel. Ini sejauh ini menurut Bapak seperti apa? Relatif tidak seperti provinsi-provinsi lain. Karena saya kan melihat, karena saya di Jakarta,
Saya kan melihatnya Jawa Barat, Jawa Timur kan, kemudian jadi termasuk aman Pak. Jadi termasuk aman Pak. Mudah-mudahan di sini kondusif ya. Kondusif itu ini tentunya karena berkat adanya koordinasi dan komunikasi di antara sesama pejabat. Dan dengan adanya program-program yang dilakukan oleh anggota saya nanti. Di bidang intelijen itu juga di situ kan ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Nah, itu sebenarnya dalam rangka pencegahan. Jadi masyarakat itu yang tadinya tidak tahu hukum menjadi tahu, yang tadinya dia sudah tahu hukum tapi belum sadar. Makanya ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian juga kalau terjadi sesuatu nanti larinya adalah muaranya ke pemberantasan korupsi. Karena korupsi itu kan tidak hanya dilakukan oleh sama aparat saja, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat melakukan korupsi, suap menyuap dan sebagainya kan. Ya, di situ berarti kan ada masyarakat. Oleh karena itu, tugas di bidang intelijen juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu bukan hanya kepada para penyelenggara negara saja, tetapi juga kepada masyarakat. Iya, karena masyarakat ini banyak ada yang tahu hukum tapi nggak mau nyemplung terlalu ini gitu ya Pak ya. Makanya ditingkatkan kesadarannya. Edukasinya mungkin ya. Kadang-kadang kan biarkan saja lah. Kan ada yang acu tak acu juga, ada yang acu tak acu. Dengan adanya program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk laut, jaksa masuk desa, jaksa masuk kampus dan sebagainya, ini mudah-mudahan yang tadinya masyarakat ini merasa tidak peduli, akhirnya peduli. Oh ternyata di sana ada perbuatan-perbuatan yang mengarah ke penyimpangan, itu bisa disampaikan, dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kalau korupsi bisa ke kepolisian, ke kejaksaan, ke KPK. Kalau ada tindak pidana lain itu bisa disampaikan, disalurkan kepada kepolisian daerah. Karena masyarakat ini berperan penting juga Pak ya dalam mengadukan kepada kita. Makanya dalam penegakan hukum itu, jadi yang paling penting adanya respon dari masyarakat juga. Kalau masyarakatnya acu tak acu, itu mungkin pemberantasan korupsi atau penindakan dalam penegakan hukum juga tidak akan berhasil semaksimal mungkin. Oke, jadi peran serta masyarakatnya sangat diperlukan sangat dibutuhkan, ya. Oke, Pak 30 tahunan menjadi jaksa, ini kan bukan tugas yang mudah ya Pak ya. Bahkan kalau kita ngelihat ada berita-berita di luar sana, ini jaksa ini diancam ini, diteror ini, diteror itu. Nah itu Bapak ini masuk ke dalam maksudnya situasi seperti itu nggak pernah worry gitu, ada ketakutan atau kecemasan dalam diri, ada ancaman-ancaman atau seperti apa? Itu pernah ngerasain gitu nggak Pak? Saya selama melakukan penegakan hukum sejak tahun pertama masuk kejaksaan kan 89 ya. Jadi jaksa itu tahun 91. Jadi saya itu sudah diberikan tugas-tugas yang besar. Dulu di Majalengka itu tahun 92, itu ada yang namanya kasus Haur Koneng. Jadi pembunuhan terhadap seorang Kapolsek. Jadi saya itu sudah masuk di situ. Nah, kesininya kasus-kasus besar yang saya tangani. Alhamdulillah dalam pelaksanaan tugas itu karena saya mencintai tugas itu dan saya juga hobi dalam penegakan hukum, otomatis saya tidak merasakan ada ancaman dari siapapun. Karena saya menggunakan taktik dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum itu ada teknik, ada taktik. Taktik itu saya bicara hati nurani. Yang penting kita tidak menzolimi orang. Kok seseorang bisa ditahan, bisa dimasukkan ke penjara karena itu atas perbuatan dia. Yang saya tangani, saya menyidangkan mantan Menteri Agama, Profesor Said Agil misalkan dulu. Kemudian kasusnya Asabri, Mayujana Subardamijaya. Ada beberapa kasus besar. Terus kemudian di Yogyakarta juga, beberapa anggota DPRD yang tersangkut perkara korupsi saya sidangkan juga. Termasuk juga dulu ada kasusnya Amelia Yani ya, di Yogyakarta. Kemudian beberapa kasus besar yang di Jakarta, apalagi sudah masuk KPK. Ada beberapa menteri, beberapa gubernur, yaitu yang tersangkut perkara korupsi. Karena kita tujuannya adalah untuk memberantas kejahatan dan kitanya tidak neko-neko, jangan arogan, jangan dikultuskan. Alhamdulillah, tidak ada ancaman-ancaman. Mungkin mereka menganggap pasti ada ancaman. Saya karena semuanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Semuanya itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak perlu takut. Tapi kita harus bisa menempatkan diri. Makanya saya ketika di KPK pun, jabatan saya sudah Direktur Penuntutan, kemudian Deputi Pengawasan Internal. Itu jangan sampai kita itu selalu mengkultuskan diri.
jangan selalu mengagung-agungkan, nanti jadi sorotan. Benar. Jadi sorotan. Kebanyakan makanya sih saya walaupun jadi pejabat, kalau di KPK dulu ya pulang pakai busway kayak, pulang pakai Kopaja kayak, jadi kan nggak kelihatan. Tapi kalau kita jadi kayak Intel juga dong, Pak. Ya harus seperti gitu. Kalau di sini saya kadang-kadang juga kan ada ajudan, ada pengawas, saya bilang sekali-kali sudahlah saya nyetir sendiri aja kan. Kan nggak kelihatan bahwa saya Kajati. Tapi kalau ada ajudan, ada yang lainnya, oh ini pejabat nih pasti. Nomornya juga misalkan nomor 3 misalkan. Nah itu pasti kelihatan. Makanya saya biasa bermasyarakat. Saya biasa bermasyarakat, biasa bergaul dengan siapapun. Itulah yang membawa saya menjadi lebih pede. Karena semuanya adalah yang punya, yang ada, yaitu Yang Maha Kuasa. Oke, Pak, ini kan Bapak kemana-mana nih, dari provinsi, menjabati dudukan jabatan ini dan jabatan ini. Itu dukungan dari keluarga, khususnya dari istri seperti apa, Pak? Dan udah punya cucu juga kayaknya, Pak? Anak saya 4, kemudian istri saya juga 1, ya. Alhamdulillah 1. 1, anak 4, cucu 3. Tentunya juga saya bisa seperti ini pasti ada dukungan dari mereka juga ya. Nah, kalau keluarga saya karena orang tuanya memang backgroundnya hukum prinsip, juga. Istri saya sarjana hukum tapi ya usaha kecil-kecilan lah. Usaha kecil-kecilan. Jadi saya udah mengerti ya Pak ya tentang hukum saya ya. juga kan di rumah itu jualan pulsa, kayak jualan token listrik, ada cuci mobil Masya juga. Allah. Ya, jualan nasi bakar juga. Ya, kita cari yang ala-ala. Itulah yang membawa kita sebenarnya kita akan pede dalam melakukan penegakan. Jadi kita sudah membiasakan hidup pola sederhana. Jadi prinsipnya begini, keluarga juga mendukung. Sepanjang itu saya melaksanakan tugas untuk menebaskan negara, pasti keluarga mendukung. Agak kerepotan sedikit sih. Karena kemana-mana gitu ya Pak ya. Kadang-kadang keluarga kan tidak bisa bareng-bareng saya dengan keluarga ya. Tapi kadang-kadang kan kita bisa berkumpul. Makanya prinsip saya itu gaji boleh besar, jabatan boleh tinggi, tetapi pola hidup harus pola hidup sederhana. Makanya kita harus tetap bermasyarakat. Walaupun saya seorang pejabat, kita harus bergaul dengan masyarakat, orang-orang pinggiran. Kita harus bergaul dengan Gojek, dengan orang-orang Gojek, dengan supir angkut dan sebagainya. Itulah hobi saya. Jadi tidak membatasi gitu Pak ya. Ada itulah yang membuat PD saya dan alhamdulillah selama ini tidak pernah ada gangguan-gangguan, ancaman misalkan. Padahal dulu kan kasus-kasus besar. Kasus besar yang tadi kita disebutin tadi ya. Karena saya punya cara tersendiri, punya taktik tersendiri ketika saya melaksanakan penegakan hukum. Ya banyak berdoa lah intinya itu aja. Menarik. Dan dukungan dari keluarga juga. Keluarga pasti harus. Lebih ini yang nomor 1 bisa juga membawa Bapak sampai dengan jadi seperti ini ya Pak ya. Itu kan berkat dukungan keluarga. Kalau keluarga nggak mendukung, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Luar biasa sekali. Oke, mungkin serunya nih kayaknya harus ada istri Bapak itu cerita-cerita ya Pak ya. Off the record mungkin Pak. Kapan-kapan. Oke. Pak, tadi kita udah bicara banyak tentang background Bapak, tentang ancaman-ancaman yang mungkin dihadapi segelintir beberapa jaksa, tapi alhamdulillah Bapak tidak menghadapi itu. Tapi secara internal, persoalan mendesak apa sih Pak yang perlu diperbaiki dalam pelayanan penegakan hukum menurut Bapak? Karena saya masuk ke sini kan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung itu sudah memiliki predikat wilayah bebas korupsi WBK. Jadi saya melanjutkan. Jadi melanjutkan, mudah-mudahan saya bisa mempertahankan predikat itu dan bahkan bisa meningkatkan ke wilayah birokrasi bebas melayani WBBM. Ya, mudah-mudahan bisa ke situ dari WBK ke WBBM. Amin. Otomatis di dalam itu sebetulnya sudah kuat. Tapi untuk menjaga jangan sampai tadi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan yang tertentu tadi sidak. Siapa tahu kan setan itu kan kadang-kadang setiap detik. Nah, kita lakukan pengawasan melekat secara berjenjang. Itu yang begitu. Dengan sidak-sidak ya Pak ya. Jadi harus hati-hati nih. Ada Pak Randu di hobi jalan-jalan beliau ini, jadi harus ini hati-hati sekali kita ya. Oke, nanti kita akan bicara lagi tentang Pak Randu. Kira-kira masih ada 2 segmen terakhir. Bagaimana tentang penegakan hukum ini yang menarik sekarang di dunia maya nih Pak. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Dialog 21.
1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Denai Indonesia, sanangko menjadi bagian bangsa nan gadang. Ya Indonesia, Yero janji setiata Sumpah Pemuda. Coba kedoki lamar diturut. Dangarong buktina molohida dang marragam. 作为伊犁市教父多样新奋斗责任。 Ajo atakam sinefi sarau, aram aramas. Naho ambu hondoka baru kalian. Ananging rengkuh kula kanthi katresnan ingkang tulus. Nyireng nyikyang pikayon sajroning kabineka. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Bio. Iya. Tari maino kanda udah gai ki au piara ki ya toh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog 21 langsung dari studio TVRI Bangka Belitung. Nah, tidak terasa ini kita sudah berada di segmen terakhir dari perjumpaan kita dengan Bapak Ranu Miharja di sini selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung. Tadi ini hampir 1 jam nih kita sudah banyak sekali bicara tentang tema kita yang menarik pada pagi hari ini tentang insan adiaksa dan juga persoalan hukum. Nah, tadi kita sempat mau bahas tentang dunia maya nih. Jadi buat pemirsa yang hobi main gadget, ini sekarang banyak banget ya Pak, kita lihat ada yang terkomentar ini ternyata terproses hukum. Nah, ini di era yang super canggih ini Pak, gimana sih Kejaksaan melihat penegakan hukum di dunia maya nih Pak khususnya?
Ya, karena penegakan hukum di dunia maya ini kan ada undang-undang ITE ya, undang-undang ITE. Makanya kepada masyarakat nanti jangan sampai nanti posting, keluar-keluar statement itu kadang-kadang muaranya nanti melakukan tindak pidana dunia maya, kena undang-undang ITE. Nah, kemudian juga saya ke dalam, konsolidasi ke dalam supaya jaksa-jaksa itu baik di Kejaksaan Tinggi maupun di kejari-kejari yang ada di 7 kejaksaan negeri, ini juga ditingkatkan kompetensinya, ditingkatkan profesionalnya terkait penanganan perkara-perkara yang ITE ya. Nah, masyarakat tentunya juga saya menghimbau pada masyarakat jangan sampai nanti semau gue lah istilahnya mengklik itu yang sifatnya kata-kata yang menurut mereka mungkin tidak mengakibatkan polemik adanya gitu ya? polemik, tapi ternyata dalam satu kata saja, oh ternyata masuk itu ke dalam undang-undang ITE. Nah, masyarakat harus hati-hati juga. Jempol ini memang sangat canggih. Ketika kita sudah memposting sekali, itu bisa kemana-mana. Jejak digital itu kejam ya Pak, jejak digital itu ya. Kita harus benar-benar berpikir ketika kita memposting segala sesuatu. Nah, kemudian juga aparat penegak hukum, baik itu nanti di kepolisian, di kejaksaan maupun sampai ke pengadilan, khususnya nanti di kejaksaan, saya akan meningkatkan kompetensi. Termasuk juga di dalamnya juga dilakukan pengawasan khusus, supaya jangan terbawa arus ke postingan-postingan yang merugikan diri sendiri. Kan postingan itu bisa dianggap radikalisme nanti, bisa saja dianggap menghina seseorang kan. Ya, orang dilaporkan saya merasa tidak seharusnya saya dipublikasikan, tetapi mereka mempublikasikan, dia bisa juga menggugat. Jadi pintar-pintarlah menggunakan media sosial. Media sosial ini, makanya sekarang kan dibatasi kalau mau nge-share itu kan nggak boleh dari 5 ya. Iya, benar. Jadi sudah 5, kemudian baru kita bisa ini lagi, itu sebetulnya alat kontrol sebenarnya. Oke, tapi selain di media sosial juga, ini persoalan hukum ke depan yang menjadi fokus dari Bapak ini apa nih Pak? Ya karena masalah hukum ini ke depan itu kan semakin kompleks ya. Jadi setiap saat bisa saja muncul ada produk-produk baru ke depan. Jadi sekarang mungkin hukumnya sudah bagus, nanti dirubah lagi, selalu ada. Karena hukum itu kan mengikuti perkembangan zaman. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi tidak stagnan. Sekarang misalkan, dulu belum ada undang-undang ITE kan, tapi sekarang sudah ada undang-undang ITE. Mungkin nanti ke depan lagi ada undang-undang yang baru. Nah, ke depan saya memiliki anggota aparat saya, tentunya juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Ketika ada aturan baru, pelajari. Ketika ada aturan baru, pelajari. Saya tetap teman-teman yang ada di Kejaksaan Tinggi, khususnya wilayah Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, harus ditingkatkan kompetensinya. Kepada masyarakat juga, jangan terlena. Karena penegakan hukum tanpa adanya peran serta dari masyarakat juga nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Di samping adanya koordinasi dan komunikasi sesama aparat penegak hukum, ya, Integrated Criminal Justice System. Dan masyarakat juga tadi masyarakat juga berperan, baik itu di dalam penegakan hukum tindak pidana secara umum maupun di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Oke, nah ini di akhir pembicaraan mungkin kita ada pesan nih Bapak, baik untuk ke masyarakat, mungkin pimpinan daerah sekitar atau juga ke para aparat penegak hukum nih Pak di Provinsi Bangka Belitung khususnya, seperti apa? Pertama kepada masyarakat, kalau ada sesuatu yang sekiranya ada ganjalan, ya, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun dalam pelaksanaan tugas yang masyarakat ini memiliki amanah dari negara. Tentunya juga harus menyampaikan kepada atasannya. Kalau ada tindak pidana, sampaikanlah kepada penegak hukum. Kemudian masyarakat juga harus saling mengingatkan. Di sini kadang-kadang masyarakat itu tidak mengingatkan. Salah satu contoh misalnya, seseorang ada yang melakukan transaksi jual beli narkoba misalkan, karena merasa mereka itu itu kan bukan saya, padahal sebenarnya kalau tidak melaporkan kena, karena ada perbuatan ya, di situ transaksi narkoba dan dia mengetahui gitu dan ya, dia malah lari dari peristiwa itu. Jadi laporkanlah kepada aparat penegak hukum.
Termasuk juga nanti masyarakat kalau menemukan ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang bermain, itu tolong disampaikan juga kepada atasannya. Kalau ada oknum-oknum jaksa yang bermain nih, jaksa-jaksa nakal, sampaikan kepada saya. Dan tolong dicatat oleh masyarakat, handphone saya itu udah nomornya udah di mana-mana. Tolong dicatat 081 82 185 77. Saya ulangi, 081 82 185 77. Siapapun nanti yang menerima informasi, tentunya harus saya lindungi. Harus saya lindungi, karena undang-undang. Jadi terjamin ya Pak ya? Terjamin. Tidak usah takut ya? Jadi kalau ada oknum, jaksa-jaksa nakal, yang dia jadi pengemis, jadi pemberat dan sebagainya, laporkan kepada saya ke nomor tadi. Insya Allah akan saya lakukan tindakan. Bagaimana mungkin kita mau melakukan penegakan hukum dengan baik, sementara aparat penegak hukumnya saja nakal-nakal. Tapi saya yakin di Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Kepulauan Bangka Belitung, ini karena sudah memperoleh predikat WBK, insya Allah anak buah saya ini sudah baik-baik, pikirannya positif. Tepuk tangan semua bapak-bapak di studio. Banyak juga nih. Tapi kalau ternyata aparatnya tadi menemukan oknum, ya laporkan ke saya. Langsung ya Pak ya, di nomor tadi ya Pak? Itu harapan 081 821 8577. Jadi terbuka untuk seluruh saya masyarakat. Transparan. Dan tolong masyarakat juga mengawasi kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami dalam rangka melaksanakan tupoksi ini. Oke, mungkin nanti Bapak juga mungkin akan mengedukasi ke masyarakat juga nggak Pak? Karena memang masyarakat ini Pak ya, kalau untuk awam ya pasti takut gitu Pak. Kalau udah melihat, aduh apalagi kita tahu padahal ngelihat gitu Pak ya, mau ngelapor juga mungkin takut. Terus mungkin ada juga yang bingung mekanismenya tuh harus gimana dulu gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Makanya saya ke depan juga, kalau sudah selesai saya melaksanakan pencegahan korupsi kepada para penyelenggara negara, para pejabat yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini, saya juga ingin terjun ke masyarakat langsung. Makanya ada jaksa masuk desa itu sebenarnya kita ke pelosok-pelosok. Saya waktu pesisir gitu pesisir, ya Pak? Saya ketika menjadi kepala Kejaksaan Negeri di Semarang, itu RT RW saya kasih ceramah. Jadi yang puluhan ribu RT itu saya kasih ceramah dan saya kasih nomor handphone. Sehingga saya bisa memprotek ketika ada anggota saya yang akan melakukan penyimpangan, itu RT RW-nya sudah lapor ke saya. Anda bisa baca di buku saya itu bagaimana saya gebrakan di Selaksa Dharma untuk Negeri. Bukan promosi ya. Bukan promosi, tapi kalau mau dibeli monggo gitu ya Pak. Oke, jadi kalau jaksa masuk desa itu di Babel sudah pernah dilakukan oleh yang sebelumnya? Oh sudah, bahkan itu program yang lama ya. Kita langsung menjalankan aja jadi Pak, program jaksa masuk desa itu sejak tahun 90-an ke sana. Nah sekarang programnya kan jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk kampus, bahkan nanti jaksa masuk pasar juga, jaksa masuk pasar, masuk kampus, masuk sekolah, masuk pesisir nanti, masuk laut, tapi bukan berarti jaksa yang nyemplung ke laut kan? Tapi di situ nanti jaksa masuk laut, barangkali di situ ada tindak pidana yang terkait dengan masalah perikanan dan. Oke, berarti Bapak juga nanti ada tips dan triknya ya bagaimana mendekati anak kampus, mendekati masyarakat pesisir, itu pasti treatmentnya beda-beda ya Pak ya? Ada beda-beda, karena hobi saya adalah seperti gitu, ya tinggal tunggu saja. Oke, tinggal tunggu aja nih jadi pemirsa yang ada di manapun menyaksikan tayangan ini yang sedang di dalam pedesaan, mungkin melihat ada jaksa masuk desa, jangan takut, Bapak ini tidak menangkap ya. Jadi pemirsa kalau ngelihat ada seragam Kejati masuk desa, masuk laut gitu ya, bukan nyemplung tadi ya Pak ya, masuk wilayah pesisir, maksudnya itu jangan takut, karena untuk anak-anak sekolah juga, di sekolah, di kampus ini sangat penting, khususnya untuk masyarakat bagaimana tadi tidak takut jika melihat emang sesuatu yang memang tidak berjalan bagaimana semestinya, ya harus dilaporkan saja, karena tadi nomor Pak Ranu ini sudah dikasih tahu sama pemirsa, saya ulang lagi di 0818218577, terbuka lebar untuk pemirsa. Kalau takut telepon, WA aja atau SMS lah minimal ya Pak. Pada kejadian ini di sini nanti insya Allah akan langsung ditindaklanjuti oleh Pak Ranu dan teman-teman di Kejati. Terima kasih banyak Pak Ranu atas waktunya sudah datang di TVRI Bangka Belitung. Padahal ini padat loh pemirsa. Habis ini ada lagi kegiatan lain ya Pak ya. Kegiatannya 10 ini. Oke, terima kasih banyak Pak Ranu, teman-teman dari Kejati juga sudah hadir di TVRI. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat setelah adanya tayangan ini kita jadi lebih mengetahui sih bagaimana sih penegakan hukum dan tidak takut lagi tentang hukum yang ternyata memang saat ini memang sudah
merangkul masyarakat dimanapun Anda berada. Saya Siska Ayu Utami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mantap sini dulu ya.